Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ke-10 ayat 12. Daniel pasal 10 ayat 12 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Tuhan mendengar doa. Tuhan mendengar doa. Di dalam Daniel pasal yang ke-10 ini, ayat yang pertama di sana dituliskan bahwa Daniel mendapat pernyataan dari Allah. Daniel mendapatkan penglihatan dari Allah bahwa akan terjadi kesusahan yang besar. Jadi Daniel mendapat penglihatan ketika dia berdoa, dia mendapatkan penglihatan bahwa akan terjadi kesusahan yang besar. Dan karena itu, maka Daniel ingin tahu bahwa kesusahan yang besar itu apa? Kesusahan yang besar yang dimaksud itu apa? Sehingga Daniel bergumul di dalam kitab Daniel pasal 10 ini. Di dalam ayat yang kedua dikatakan 3 minggu penuh Daniel berpuasa, Daniel bergumul, Daniel berdoa kepada Tuhan. Karena Daniel ingin mendapatkan pengertian tentang apa yang dilihatnya. Saya bacakan di dalam Daniel 10 ini ayat yang pertama dikatakan, pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Ayat 2, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Jadi ketika mendapatkan penglihatan, pernyataan dari Tuhan tentang akan terjadi kesusahan yang besar, maka Daniel dia memperhatikan penglihatan itu. Dan dia ingin mendapatkan pengertian, arti tentang apa yang dilihat itu. Sehingga dia berdoa. Dikatakan Daniel berkabung 3 minggu penuh. Dan ketika Daniel sedang berdoa, Daniel sedang berpuasa 3 minggu penuh, ada seorang malaikat menghampiri Daniel dan menyampaikan pesan Tuhan kepada Daniel bahwa doanya sudah didengar Tuhan sejak hari pertama dia berdoa. Di dalam ayat 12 tadi sudah kita baca, ayat 12 dikatakan, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Jadi sejak hari pertama Daniel menginginkan, merindukan dapat mengerti apa yang dinyatakan oleh Allah melalui penglihatan itu. Tuhan sudah mendengar doanya. Sejak hari pertama dia berdoa, Tuhan sudah mendengar. Tetapi
ada pemimpin kerajaan Persia yang berdiri menghalanginya selama 21 hari. Sampai akhirnya malaikat Mikael datang menolong. Dalam ayat yang ke-13, saya bacakan, Daniel 10 ayat 13 dikatakan, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi di sini ketika Daniel berdoa, sejak hari pertama dia berdoa, Tuhan sudah mendengar. Tuhan mengutus malaikatnya untuk membawa jawaban doa bagi Daniel. Tetapi ketika malaikat Tuhan yang diutus untuk mengirimkan, membawa jawaban doa bagi Daniel, dihadang oleh, dikatakan, pemimpin kerajaan Persia. Dihadang sampai kemudian malaikat Mikael datang menolongnya. Malaikat memberitahukan bahwa doa Daniel yang Daniel panjatkan kepada Tuhan sudah didengar sejak hari pertama ia berdoa. Tetapi mengapa Daniel baru menerima jawaban doanya setelah 21 hari? Daniel berkabung, Daniel berpuasa 21 hari. Setelah 21 hari baru dia mendapatkan jawaban dari apa yang dia doakan itu. Ternyata selama 21 hari terjadi peperangan di udara. Ada peperangan di udara antara malaikat yang diutus Tuhan untuk membawa jawaban doa untuk Daniel melawan penguasa di udara yang menguasai daerah Persia, yang disebut di dalam ayat yang ke-13 sebagai pemimpin kerajaan orang Persia. Dan yang dimaksud dengan pemimpin kerajaan orang Persia di dalam Daniel pasal 10 ayat yang ke-13 ini bukanlah Raja Kores yang pada waktu itu menjabat sebagai raja di Persia. Bukan Raja Kores. Tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-13, pemimpin kerajaan orang Persia, dia adalah penguasa kerajaan iblis yang menguasai daerah kerajaan Persia. Jadi ada peperangan di udara. Ketika Daniel berdoa, pertama kali berdoa, Tuhan sudah mendengar. Dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk membawa jawaban doa bagi Daniel. Tetapi ada penguasa udara yang ada di kerajaan Persia yang menghalangi. Sampai 21 hari terjadi peperangan di udara antara malaikat yang diutus Tuhan dengan roh-roh penguasa yang ada di udara yang ada di Persia itu. Sampai malaikat Mikael datang menolong. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin saat ini Bapak, Ibu, Saudara, bahkan kita semua sedang berdoa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk suatu pergumulan. Jadi mungkin kita sedang bergumul berdoa. Tetapi ketahuilah bahwa sejak hari pertama kita berdoa, Tuhan itu sudah mendengar doa kita. Sesungguhnya Tuhan mendengar setiap doa kita ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa dengan merendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Ketika kita berdoa dengan iman, Tuhan itu sudah mendengar sejak pertama kita berdoa. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama, dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk
menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Ketika kita sebagai umat-umat Tuhan, kita berdoa dengan kesungguhan hati, kita berdoa dengan merendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Tuhan mendengar doa kita sejak hari pertama kita berdoa. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, bangsa Israel pernah berdoa dengan berseru-seru, dengan berteriak di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Karena penindasan, karena perbudakan yang dialami di Mesir, bangsa Israel berseru, berdoa dengan berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Tetapi ada juga peristiwa seorang umat Tuhan yang berdoa dengan tidak berteriak, berdoa hanya di dalam hati, Tuhan pun mendengar. Kalau kita membaca di dalam kitab Samuel pasal yang pertama ayat 12 dan 13, di sana Hana berdoa di dalam hati. Hanya mulutnya saja yang bergerak-gerak, mulutnya yang komat kamit tadi, tapi tidak mengeluarkan suara. Dan Imam Eli menyangka Hana sedang mabuk pada waktu itu. Tetapi sesungguhnya Hana sedang berdoa dengan kesungguhan hati, tanpa mengeluarkan suara, karena berdoa di dalam hati. Dan Tuhan pun mendengar doa Hana. Tuhan menjawab, memberikan apa yang didoakan oleh Hana, memberikan anak kepada Hana. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, bahkan sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, Tuhan sudah mengetahui segala sesuatu yang menjadi doa kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 4 dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Jadi Tuhan itu mendengar doa kita. Kita mau berdoa dengan berseru-seru, dengan suara yang keras, Tuhan mendengar. Kita mau berdoa di dalam hati tanpa mengeluarkan suara, Tuhan juga mendengar. Bahkan ketika kita belum mengucapkan kata-kata, Tuhan pun sudah tahu apa yang akan kita doakan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mendengar doa kita umat-umatnya. Namun kenapa kita sudah sungguh-sungguh berdoa, kita belum mendapatkan jawaban doa dari Tuhan? Kalau kita melihat contoh dari kitab Daniel ini pasal 10, karena ada penguasa di udara yang menghalangi. Namun ketika kita terus sungguh-sungguh berdoa, dengan tekun berdoa, maka jawaban Tuhan pasti akan kita terima. Mungkin juga kita belum mendapat jawaban doa karena juga belum waktunya Tuhan untuk Tuhan menyatakan jawaban bagi kita. Yang pasti bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan waktu yang tepat, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mendengar doa Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan mendengar doa saya. Tuhan mendengar doa kita sejak pertama kita berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Teruslah bertekun di dalam doa. Karena Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan jawaban tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang mendengar doa-doa dari umat-umatnya. Ketika kami berdoa, Engkau mendengar doa kami. Bahkan sebelum kami mengucapkan perkataan, Engkau sudah mengetahui apa yang menjadi doa dan kerinduan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat setiap jawaban doa yang sudah Engkau sediakan bagi kami, Tuhan. Berikan kepada kami hati yang terus mengasihi Engkau. Berikan kepada kami hati yang mau terus mencari Engkau. Tekun berdoa Tuhan, karena Engkaulah sumber jawaban bagi setiap doa-doa kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami keluarga GPD LSAD Magelang berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.